Sup ini sangat tidak enak. Bahkan, tikus yang lewat di dekatnya ingin muntah. Parah, enaknya, ditambah apa, ya? Daun mint, masih kurang. Sedikit wijen, nyam, mantap. Tunggu, masih kurang sesuatu. Benar, potongan jamur. Sebenarnya tikus tahu, kalau masakannya jauh lebih enak. Ia ragu. Tapi, ada peri muncul, yang menasehatinya. Sorot mata Remy berubah. Ia bertekad akan menyelesaikan sup ini. Pertama-tama, kecilkan api. Lalu cuci tangan. Kaldu, krim cair, dan potongan jamur. Supnya makin harum. Tapi tak cukup. Sayuran yang menggugah selera. Bawang, garam, ditambah bahan-bahan lainnya. Harus lengkap. Si tikus mengaduknya. Harumnya, maknyos. Saat itu. Astaga, tukang sampah melihatnya. Matilah sudah. Kepala koki, Skinner, mengomel ingin sup. Saat melihat Alfredo memegang sendok. Skinner kira, Alfredo mengutak-atik supnya. Skinner marah, dan memarahinya. Saat itu, seorang pelayan muncul, dan membawa sup itu ke tamu. Skinner ingin mengejarnya, tapi, terlambat. Ia mengintip, seorang tamu memakan supnya. Tiba-tiba, tamu itu memanggil pelayan. Tamatlah riwayatnya. Skinner dipanggil keluar. Tak ada yang mengira. Tamu ini adalah kritikus makanan terkenal. Ternyata, ia sangat menyukai sup buatan Skinner. Tikus tadi bernama Remy. Tak seperti tikus lain, hidung dan lidahnya sangat sensitif. Ayahnya tidak tahu Remy berbeda. Hingga suatu hari ia menemukan racun tikus. Jadi, Remy naik pangkat, menjadi pengawas makanan. Di sana, tentu saja Remy benci makanan dari tong sampah. Ia suka nonton TV, terutama acara memasak Koki Gus. Selama ini, Remy hanya makan buah segar. Hingga suatu hari, Remy dan kakaknya, Emile, melihat berita buruk. Koki Gus dikritik habis-habisan oleh Peter. Tiba-tiba, nenek sangat benci tikus. Ia menembaki Remy. Tak lama kemudian, langit-langit rumahnya runtuh. Akhirnya, ratusan tikus jatuh di hadapannya. Tapi, nenek tak menyerah. Ia memakai masker dan menyemprot racun tikus. Tapi, Remy terlambat karena tertindih buku. Ia terpisah dari keluarganya. Arwah Koki Gus menyuruhnya untuk pergi ke restoran. Dari atas atap kaca, Remy melihat Alfredo. Ia menumpahkan sup dan mengisinya dengan air keran. Lalu sembarangan menambahkan bahan. Tentu saja, rasanya menjijikkan. Gara-gara inilah mereka beretmu. Setelah memasak, Remy malah ketahuan. Tikus adalah pantangan di restoran Michelin. Jadi, Skinner menyuruhnya untuk membunuh Remy. Tapi, Alfredo kaget karena ia tahu Remy mengerti bahasanya. Mereka pun bekerja sama. Esok paginya, Remy memasak sarapan super enak. Tikus ini bisa mengendalikan orang untuk memasak. Meski mata Alfredo ditutup, ia bisa memecahkan telur, memotong sayur, bahkan membumbui masakan. Tentu saja mereka latihan mati-matian. Awal latihan mereka begini, dan begitu. Setelah mahir, Alfredo membuat sup itu sekali lagi, di depan Skinner. Karena pujian kritikus, sup Alfredo menjadi terkenal. Karena takut bosan, tamu mulai minta menu baru. Karena Koki Gus sudah meninggal, tidak ada inovasi lagi. Bagaimana ini? Tiba-tiba, Skinner punya ide. Alfredo, kamu hebat kan? Ayo, buat satu menu baru. Hati domba. Colette juga disuruh membantu. Saat ini, para koki khawatir karena menu ini. Bahkan menurut Koki Gus sangat susah. Apalagi toppingnya. Tapi, Skinner tak peduli. Ada banyak jenis bahan di resep. Tangan Remy mulai gatal. Ia tidak boleh mundur kali ini. Remy tahu dengan jelas, toppingnya adalah jiwa dari hidangan ini. Ia mulai mengendalikan Alfredo, dan mencari bahan-bahan. Setiap bahan, Remy harus menciumnya. Akhirnya semua bahan terkumpul. Colette merasa Alfredo gila, karena di resep Koki Gus tidak ada bahan itu. Saat Colette menolak, Alfredo mulai memasak. Tamu sudah tidak sabar. Colette menyajikan hidangannya. Saat Colette mau menuangkan saus, Alfredo menghalanginya, lalu Colette merasa nyawanya terbang separuh. Tapi, hasilnya, mereka menyukainya. Jadi, seluruh tamu restoran hanya pesan satu menu itu. Jangan ditanya, usaha Alfredo hari ini membuatnya disegani para koki. Tentu saja, kecuali Skinner. Saat itu, Skinner melihat bayangan tikus. Saat topi Alfredo terkena lampu,
Skinner juga pernah melihat Skinner bicara dengan tikus. Ada apa ini? Alfredo tahu, ini semua berkat Remy. Jadi, ia memberikan makanan enak untuk Remy. Baru saja kembali ke dapur, Skinner mengangkat topinya. Untungnya Remy tidak di sana, supaya Alfredo mengaku. Skinner berdalih ingin minum-minum, untuk merayakan. Tapi, sampai wine-nya habis, Alfredo tidak mengatakan apapun. Malam itu, Emile menemui Remy, ditemani keluarganya. Kenapa Skinner benci dengan Alfredo? Ternyata, Alfredo adalah anak haram Koki Gus. Menurut wasiat Koki Gus, kalau dalam 2 tahun, ahli warisnya tidak muncul, maka restoran akan jadi milik Skinner. Jadi, ia melakukan segala cara, demi mengusir Alfredo. Tapi, ketenaran Alfredo, sampai ke telinga seorang kritikus makanan terkeci. Peter, apa yang dibutuhkan oleh koki handal? Tidak boleh menumpuk barang di konter. Lengan baju dan celemek harus bersih. Yang terpenting yaitu memilih bahan berkualitas terbaik. Berkat Remy, Alfredo mengenal wanita terpenting di hidupnya. Remy jugalah yang akhirnya berhasil menjodohkan mereka. Tapi, Remy sekarang pusing. Karena sekarang Emile mulai sering membawa temannya untuk minta makanan. Remy hanya bisa mencuri sekarang. Tapi, dapurnya dikunci. Remy masuk ke kantor Skinner. Ia sangat kaget saat melihat surat wasiat Koki Gus dan identitas Alfredo yang sebenarnya. Saat itu, Skinner masuk setelah kejar-kejaran, dan Remy nyaris tergilas mobil. Alfredo akhirnya mewarisi restoran Koki Gus serta rumah mewahnya. Tak lupa, Alfredo memecat Skinner. Hidup Alfredo berada di atas angin. Tapi, saat wawancara, Peter si kritikus sadis datang. Ia memberitahu kapan akan datang makan di restoran. Tapi, Alfredo dan Remy bertengkar. Karena ia takut mempublikasikan Remy. Bahkan, Alfredo memuji kalau Colette juga pandai masak. Dan ia bukan boneka Remy lagi. Benar saja kata ayah Remy. Ternyata manusia jahat. Remy sangat marah. Ia memanggil keluarganya untuk pesta di restoran malam ini. Pasukan tikus merampok restoran. Mereka masuk ke gudang, dan bekerja sama memindahkan makanan. Tapi, ada orang masuk. Ternyata, Alfredo. Ia mencari Remy, dan meminta maaf. Karena ucapannya yang keterlaluan, Remy sangat canggung. Karena di belakangnya ada pasukan tikus. Karena Emile yang rakus, persembunyian mereka ketahuan. Alfredo yang melihatnya, sangat marah, dan mengusir pasukan tikus. Ia mengancam Remy. Peter akhirnya datang ke restoran. Remy yang mengintip di luar tahu kalau Alfredo tak bisa tampaknya. Tapi, Emile yang rakus tak sengaja masuk ke perangkap. Remy lari dan mendorongnya keluar. Ternyata, Skinner tahu semuanya. Ia melapor ke BPOM. Tapi, petugas bilang tidak bisa sekarang. Jadi, Skinner menangkap dalangnya dulu. Peter sudah tak sabar. Karena lama menunggu. Tanpa Remy, Alfredo bukanlah apa-apa. Suasana di dapur kacau. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Remy datang. Semua koki ingin menggepreknya. Tapi, Remy tidak kabur. Ia ingin Alfredo melindunginya. Untung saja, Alfredo memberitahu mereka kebenarannya. Bahkan, Colette mengira ia gila. Ternyata, saat Remy tertangkap, Emile menjatuhkan patung, dan mengerahkan bantuan untuk mengeluarkannya. Di dapur tak ada koki. Tapi, di luar semuanya tamu. Alfredo dan Remy putus asa. Ayah Remy datang dan bilang, kalau ia salah menilai Remy. Ayahnya memerintahkan pasukan tikus untuk membantu. Tapi, sialnya, pemandangan ini dilihat oleh petugas BPOM. Akhirnya, di bawah perintah Remy, semua tikus mensterilkan diri dan mulai memasak, meninju daging steak, memarut keju. Setiap langkah dipandu oleh Remy. Sementara itu, Alfredo jadi pelayannya. Di jalan, Colette khawatir dan kembali saat melihat dapur dipenuhi tikus. Ia hampir pingsan. Demi Alfredo, Colette menerima semua ini. Ia turut membantu. Akhirnya, menu utama tiba di meja Peter. Hasilnya adalah menu ini membawanya ke kenangan masa kecil yang indah. Peter ingin bertemu Koki. Kali ini, Alfredo tidak menolak. Ia punya syarat, kalau Peter harus menunggu tamu lainnya pulang. Akhir film, Peter takjub dengan keahlian Remy. Karena tikus, restoran Koki Gus ditutup. Tapi, Alfredo punya ide lain.
Oke, aku Kakiminya. Sampai jumpa.